Sekda Sambas Ferry Madagaskar memimpin rapat koordinasi tim percepatan penanganan inflasi daerah Senin 27 Februari 2023 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Rakor ini bertujuan untuk mensinkronkan program kerja masing-masing dinas terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang, serta memudahkan penyelesaian masalah terkait pengendalian inflasi secara efektif. Sekda Sambas berharap melalui diskusi yang dilakukan dalam rapat koordinasi dapat menghasilkan saran dan masukan agar pengendalian inflasi akan lebih baik ke depannya. Sekda meminta Forkopimda membentuk tim pengendalian inflasi di tingkat kecamatan untuk melakukan sidak di pasar, serta membina dan memotivasi masyarakat agar hasil lahan pertanian bisa terus meningkat. Kita ini dapat dimengerti oleh Bapak Forkopimda, Bapak Desa, dinas terkait. Jadi harapan kita untuk bulan-bulan ke depan jangan sampai terjadi inflasi dan deflasi terbesar di Kota Sambas di pasar-pasar tradisional. Setelah itu Bapak kumpulkan pedagang-pedagang untuk mengetahui suplai kita, kebutuhan kita, dan Bapak bandingkan dengan kebutuhan Bapak pada bulan-bulan ke depan dan berikutnya. Jika terjadi kekurangan, suplainya kurang, Bapak sampaikan ke tim DPD Kabupaten. Nanti kita akan mendorong apa yang kurang. Itu skenario kita. Kedua, kita mengharapkan tim tadi dapat membina, mengendalikan, memotivasi masyarakat desa untuk memanfaatkan lahannya supaya tanaman-tanaman yang ringan tadi seperti cabai, sayur itu tersedia di Sambas. Kepala BPS Kabupaten Sambas Muhammad Suudi menanggapi rakor dan diskusi yang dilaksanakan bersama pihak terkait dalam rangka mengendalikan inflasi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik ketika harga barang naik serta manfaatkan lahan semaksimal mungkin. Pernah beberapa minggu, tapi saat ini kembung juga turun, terjadi deflasi. Makanya tadi saya mencoba membandingkan antara demand, permintaan masyarakat yang dikonsumsi berapa, kemudian kita juga melihat nih produksi yang ada di Kabupaten Sambas itu berapa besarnya. Ternyata kalau kita lihat tadi kan seperti telur, oh ternyata konsumsi di Sambas itu tinggi, sementara produksinya kekurangan. Kekurangannya diambil dari mana? Dari Singkawang. Makanya yang perlu diperhatikan bagaimana distribusi telur dari Singkawang ke Sambas itu menjadi baik dan tidak menambah biaya cukup tinggi. Lebih bagus lagi kalau pimpinan daerah kita berkomunikasi dengan pimpinan daerah Singkawang untuk urusan kerjasama pendistribusian telur dari Singkawang ke Sambas. Tuh, masyarakat itu nggak boleh panik. Karena ada tuh ketika mau lebaran panik tuh beli telur banyak-banyak tuh disimpan. Beli telur banyak-banyak ini mau sabanan. Akhirnya apa? Dia konsumsi banyak disimpan di rumah. Sehingga kebutuhan di pasar menjadi berkurang. Ketika kebutuhan di pasar berkurang, maka permintaannya tinggi, suplainya sedikit, maka menjadi naik otomatis. Makanya yang pertama ya nggak boleh panik menghadapi Ramadan. Biasanya kebiasaan orang kita itu seperti itu. Wah ini mau Ramadan, mau ini udahlah kita beli banyak-banyak dulu deh. Nah itu menjadi penyakit itu, apalagi wah nanti buat apa itu kue yang manis itu, kue legit, udah kita stok telur nih. Nah ini nggak boleh nih. Itu namanya apa? Panik buying. Nah itu yang nggak boleh. Kemudian juga udah diinstruksikan nanam cabai dan sebagainya gitu ya. Itu tujuannya biar suplainya cukup, permintaannya juga seimbang. Sebenarnya kalau saya sih nggak kepingin juga deflasi terus, harga turun terus. Karena apa? Orang-orang yang bekerja di sektor itu kasihan. Kenapa? Bisa kolab. Itu memang di dalam perekonomian itu yang diharapkan keseimbangan antara suplai dengan demand-nya sebenarnya. Jadi ya tidak lebih dari 5% atau tidak lebih dari 3% dan tidak turun sampai di bawah harganya. Jadi sehingga yang berusaha pun aman, yang mengkonsumsi pun aman, tidak terlalu mahal. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara virtual bersama perwakilan Bank Indonesia dihadiri pimpinan OPD terkait,
Forkopimda, Forkopimcam, serta undangan lainnya. CSM TV madahkannya.